Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan menjelaskan materi tentang analisa pola Imret pada sebuah artikel, baik itu artikel nasional maupun artikel internasional. Kenapa Imret ini perlu kita ketahui, terutama untuk mempelajari atau mengetahui sebuah artikel secara cepat, meskipun kita perlu membaca secara seksama, bahkan perlu berulang-ulang untuk mengetahui atau mendalami sebuah artikel. Secara ringkas, apa itu Imret? Jadi metode Imret atau biasa dikenal dengan singkatan dari Introduction, Method, Result, and Discussion, dikenal sebagai satu struktur penulisan yang digunakan oleh penulis artikel ini secara struktur ini, terutama untuk menyusun sebuah proposal. Ya, biasanya para penulis itu menyusun proposal riset itu dengan menggunakan pola ini. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam sebuah struktur, terutama di proposal penelitian? Yang pertama adalah pendahuluan, di mana bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, keunikan dari penelitian, ada sedikit tinjauan pustaka, literatur review, dan keaslian penelitian. Meskipun di beberapa penulisan nanti ada beberapa penekanan tentang sebuah problem penelitian yang nanti menjadi fokus utama dari sebuah riset. Yang kedua adalah metode penelitian. Setiap proposal harus menjelaskan bagaimana metode penelitian digunakan, meliputi subjek penelitian ataupun objek penelitian, kemudian variabel penelitian, lalu teknik penelitian atau pengolahan datanya, data instrumen, ya, kemudian ada juga nanti variabel dan seterusnya. Yang ketiga adalah result atau hasil temuan. Jadi bagian menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan, yaitu temuan bisa disajikan dalam bentuk gambar, grafik, tabel, dan kemudian diberikan sebuah narasi atau deskripsi untuk menjelaskan data-data hasil penelitian. Dan terakhir adalah pembahasan. Bagian pembahasan ini menjelaskan tentang pendalaman dari sebuah riset. Jadi, apa yang membedakan hasil survei, hasil pengumpulan data adalah di bagian C dan D, yaitu pembahasan, juga atau di C juga hasil penelitian. Bagian ini menjelaskan bagaimana sebuah pendalaman pembahasan melalui argumentasi dia bisa digali melalui teori-teori atau pendapat dari teori sebelumnya, lalu ditulis oleh penulis itu sendiri untuk menjelaskan pembahasan. Ya, ini secara detail ya. Jadi dalam sebuah pendahuluan atau introduction, penulis harus merumuskan setidaknya ada 3. Yang pertama ada rumusan masalahnya yang dimulai dari latar belakang, lalu kemudian sampaikan pula tujuan penelitian, dan kemudian terakhir bagian inti dari pendahuluan dasarnya adalah latar belakang penelitian, keunikan dari penelitian, tinggal pustaka, juga keaslian dari penelitian. Bisa juga kita sebut dengan research gap. Lalu secara ringkas bahwa pendahuluan itu atau bagian latar belakang penelitian juga bisa meliputi apa dari konteks dan relevansi sebuah riset, lalu masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Kemudian ada yang lebih penting dari sebuah introduction atau pendahuluan, yaitu adanya tinjauan pustaka yang berisikan tentang rangkuman penelitian sebelumnya yang relevan sebagai landasan
penjelasan teoritis yang mendukung riset atau penelitian ini. Dan juga perlu penulis itu memberikan keaslian penelitian ini, apakah sudah pernah ada penelitian sebelumnya, lalu kemudian bagaimana kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu yang akan kita lakukan riset ini. Dan kemudian masuk ke bagian ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, ini cukup rinci ya, dan nanti bertahap kita akan pelajari dari beberapa tambahan materi lainnya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada saat kita menyusun proposal penelitian, yaitu di bagian metode penelitian, yaitu tipe atau desain penelitian ini mengikuti pola yang mana, kuantitatif, kualitatif, atau campuran rumus metode. Kemudian subjek penelitian berupa populasi dan sampel atau sampling. Kadang-kadang populasi itu tidak dimunculkan, langsung pada sampling objek penelitiannya. Lalu variabel penelitian, mana variabel independen, mana variabel dependennya. Lalu pada saat kita menyusun resultnya, itu dijelaskan di bagian metode penelitian, teknik pengolahan data, dan juga teknik bagaimana mendapatkan data. Jadi mendapatkan data juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana mendapatkan, kemudian diolah, kemudian nanti dianalisa. Lalu kemudian ada instrumen penelitian, ini tergantung apakah kita nanti melakukan ada penyebaran kuesioner atau ada penyebaran wawancara, atau kemudian bagaimana observasi itu dilakukan. Dan kemudian tentunya bagian yang lebih penting adalah bagaimana analisa dari penelitian itu. Sedikit kadang-kadang kita perlu menjelaskan tentang etika penelitian. Lalu setelah kita mendapatkan atau menjelaskan metodenya, hasil penelitian itu ada result. Result ini terdiri dari data-data yang kita dapatkan, kemudian diolah lagi. Diolah lagi dari kuesioner, dari wawancara, itu nanti diolah, disusun secara sistematik, rigid. Bisa ditambahkan biasanya dengan tabel, grafik, atau gambar untuk memvisualisasi data-data yang ditemukan. Jangan lupa kita berikan narasi, deskripsi, atau narasi penjelasan dari data yang kita susun ya. Nah, fokus pada result itu adalah temuan utama yang signifikan. Nanti kita perlu membedakan apa itu discussion atau bagian pembahasan. Nah, pembahasan inilah yang cukup berat ya, sebenarnya agak rumit dikit, tapi nggak apa-apa, bisa kita pelajari bahwa pembahasan itu terdiri dari interpretasi penelitian. Jadi bagaimana si penulis ini nanti mendalami, melakukan analisa terhadap temuan penelitian, data-data yang sudah disusun. Bisa juga membuat perbandingan dari hasil penelitian sebelumnya ya. Jadi mengkaitkan dengan teori-teori atau temuan penelitian. Kemudian bagaimana penjelasan terhadap temuan penelitian yang dilakukan. Lalu kemudian diskusi ya. Diskusi ini apa yang menjadi hal penting atau yang signifikan dari temuan bidang itu terhadap ilmu yang kita tekuni ini. Jadi di dalam penelitian desain interior, bagaimana sebenarnya signifikan dari temuan data atau temuan riset ini. Lalu kemudian ditutup dengan keterbatasan penelitian, saran, kemudian kajian teori yang relevan, hasil penelitian atau pendapat orang yang nanti ditulis oleh kalimat penulis. Terakhir, kesimpulan ini tidak sulit ya, karena menyimpulkan dari result dan juga menyimpulkan dari discussion, ada dua. Jadi result disimpulkan, discussion disimpulkan. Kemudian ini menjadi poin-poin yang penting, biasanya sangat ringkas, dan nanti ringkasan dari conclusion atau kesimpulan penelitian ini nanti kita masukkan lagi di bagian abstrak. Terakhir ini contoh bagaimana mereview imrat dari sebuah abstrak riset. Biasanya abstrak sebuah penelitian itu sudah sebuah abstrak yang baik adalah abstrak yang dia membuat menyertakan imrat. Kita lihat di sini ya, contoh abstrak yang cukup baik, hanya 250-an kata, kadang-kadang ada yang meminta 200 kata, kadang-kadang juga lebih dari itu. Jadi jangan lupa abstrak itu biasanya
biasanya diminta pada saat menyusun proposal. Isinya terdiri dari introduction, tadi sudah jelaskan apa saja isi dari introduction, resultnya nanti apa, discussionnya nanti apa, metodenya apa, lalu kadang-kadang kita sertakan pula nanti conclusion, temuan apa yang didapatkan, lalu kemudian nanti ada. Oke, demikian penjelasan tentang IMRAT ya. Sedikit kami simpulkan bahwa metode IMRAT ini sangat penting dilatih oleh pembaca, baik juga peneliti ya. Karena peneliti itu punya kemampuan untuk membaca, memahami apa yang dia baca, lalu kemudian menyusun sebuah proposal riset dan kemudian menjalankan riset serta kemudian menulis kembali riset itu untuk kemudian dipublikasi. Nah, IMRAT ini meliputi bagian introduction atau pendahuluan, metode jadi metode penelitian, result itu hasil temuan penelitian, dan discussion atau pembahasan. Demikianlah IMRAT untuk kita pelajari sebelum kita menyusun sebuah proposal riset. Terima kasih. Kita akan bisa lanjutkan mendalami bagian-bagian proposal menyusun proposal penelitian di pertemuan berikutnya. Selamat mencoba untuk membuat analisa review IMRAT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.